Bapak ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Come on, sing it. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy, joy, joy of the Lord is my strength. Joy, joy, the joy of the Lord is my strength. Joy is my hope. Joy, joy, the joy of the Lord is my strength. Sing on. Joy through the world, the Savior's let earth and sun impart. Rock fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy, joy, joy of the Lord is my strength. The joy, joy of the Lord is my strength. Oh, He's my hope. The joy, joy of the Lord is my strength. He rules the world with truth and grace. Let what the songs in blood, rock fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, He is my hope. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, He is my hope. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my Saudara, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Katakan haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita.
namanya besar. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang kekal. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari katakan. Janji-Mu nyata dalam, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Yesus dahsyat. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat? Lambaikan tanganmu sekali lagi, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Berapa banyak yang percaya dan beriman? Nah, kalau kita beriman, kita harus mengekspresikan iman kita. Amin. Boleh kita nyanyikan chorusnya lagi sekali lagi, kita sama-sama dengan iman. Kita katakan dahsyat-dahsyat. Amin. Saudara-saudara silakan, saudara-saudara. Haleluya. Sebab namanya besar. Sebab besar, Dahsyat-dahsyat dalam hidup. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau. Haleluya. Nama-Mu besar. dahsyat, Dahsyat-dahsyat dalam hidup. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan dahsyat, mana suaranya, mana suaranya, mana suaranya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Wow, luar biasa. It's December, it's the best time of the year. Amen. Saudara-saudara ya, kita semua merayakan HUT minggu lalu yang luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan hari ini kami baru, para pengerja 2PM baru kembali dari retreat, saudara-saudara. Retreat pengerja, dan Tuhan melawat begitu luar biasa. Luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, memulihkan banyak hati-hati yang selama tahun ini mungkin banyak tantangan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya really encourage buat teman-teman di sini untuk tertanam di dalam komunitas kami. Ya, kami ada cool di sini. Dan ada cool yang young professionals, ada cool yang young couples. Yang young couples sangat serius, bukan serius saja tetapi kami sangat menikmati pertemanan kami karena kami sama-sama punya anak kecil, saudara-saudara ya. Yang young professionals juga sama, saudara-saudara. Melewati masa di mana kita harus pindah pekerjaan ya. Mulai pacaran ya saudara-saudara ya. Nah itu kami lalui bersama-sama dan bersuka cita luar biasa. Kalau jika saudara belum mempunyai cool, bisa join cool kami dan tertera di depan. Bisa di scan, nah nanti kami akan hubungi saudara-saudara. Nah di sini apakah ada jiwa baru yang baru pertama kali ke 2PM? Ada? Bisa lambaikan tangan, tidak usah malu-malu.
Ada? Lihat kiri kanan, toel-toelan ya saudara-saudara. Ada? Apakah ada? Tidak ada. Kalau gitu minggu depan kita harus bawa jiwa baru. Amin saudara-saudara ya. Kita bawa jiwa baru. Nah saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Boleh ditayangkan 2 Korintus 9 saudara-saudara. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Supaya kita mengerti kenapa kita harus memberi. Boleh tolong Mel Multimedia ditampilkan 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Dikatakan gini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, katakan sedikit saudara-saudara. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, katakan banyak, akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah toel kanan kirinya katakan berikan tabur yang banyak dengan sukacita. Amin saudara-saudara. Senggol sebelah kanan kirinya. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Amin. Ya, kita para young professionals mulai dari kita masa muda kita memberi bagi kerajaan Allah. Amin saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan berikan kami kemampuan untuk menghasilkan uang. Menghasilkan pekerjaan yang baik. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan talenta, kesempatan di dalam pekerjaan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau belajar taat akan firman Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau melalui harta kami. Oleh karena ini Tuhan, kami siap untuk memberi, menabur dengan banyak dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sambil teman-teman memberi di sini, ya tentunya tahun 2022 sudah kita lewati bersama-sama. Sangat excited, I'm so super excited about 2023, 2023. Buat teman-teman di sini yang ingin bergabung di dalam pelayanan 2 PM, you can join us. Ya, bisa bergabung. Kami butuh volunteers di creative team. Kita butuh volunteers yang teman-teman yang bisa graphic design atau social media. Ada juga mungkin nanti yang ingin rindu untuk melayani sebagai tim pujian dan penyembah. Juga nanti bisa hubungi saya dan kita akan audisi dan segala macamnya. Nah teman-teman yang mungkin rindu untuk menjadi ushers atau greeters juga bisa join dan ikut sama-sama membangun kerajaan Allah. Nah tahukah saudara-saudara bahwa yang melayani di belakang dan melayani di depan mimbar ini upahnya sama saudara-saudara. Dan yang bisa saya katakan melayani Tuhan adalah salah satu keputusan yang terbaik dalam hidup saya. Di dalam setiap situasi, di dalam setiap musim, kita belajar melayani Tuhan. Karena dari situ hati kita dibentuk semakin hari serupa dengan Kristus. Amin saudara-saudara. Biar kita muliakan Tuhan melalui masa muda kita. Jangan bilang nanti Kak, saya melayani Tuhan kalau udah umur 60. Kalau udah umur 60 sudah kolesterol dan diabetes dan segala macamnya saudara-saudara. Justru pada saat usia emas ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi kita. Amin saudara-saudara. Ya, bersukacita luar biasa. Mungkin sedikit pengumuman untuk minggu depan juga bahwa teman-teman di sini, ya kalau saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini juga bisa di-post di IG dan di tag @2pm_GBIPRJ atau GBIPRJ. Bahwa teman datang ke sini minggu depan bersama-sama beribadah. Minggu depan kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Teman saya dipakai dengan luar biasa. Dia adalah Marsha Manopo. Minggu depan dia akan melayani kita di sini. Akan luar biasa. Bawa teman-teman di sini. Dan hari ini kita tidak kalah diberkati dengan seseorang hamba Tuhan yang luar biasa bagi saya, bagi kami semua. Saya rasa beliau menghidupi firman Tuhan bukan hanya pada saat di stage, tetapi di bawah stage. Nah, hari ini kita akan diberkati oleh Cik Selfie yang akan membagikan firman Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan, a good honor for her. Nah, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan nanti dicatat, direnungkan, dibagikan. Dicatat, direnungkan, dibagikan. Amin saudara-saudara.
Boleh kita bangkit berdiri semua, kita akan masuk ke dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik. Nothing but the best. Kalau teman-teman mau mengangkat tanganmu, angkat tanganmu. Kalau kamu mau mengungkapkan isi hatimu, ungkapkan isi hatimu. Bawa sembahmu hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song, song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, here is a cry from our hearts, Lord. Pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, I surrender it all to you. The sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be the worship from my heart to you, my King. How I need your presence. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. How I need your presence, Lord. Your presence, Lord. Yes, it's all that we need. Yes, we need your presence, my Lord. Oh, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Kira para lamaya sane. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Pada saat pujian penyembahan dinaikkan tadi Tuhan, Engkau sedang berbicara dari hati ke hati dengan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh ada Tuhan hari ini
Kalau kami masih boleh menikmati segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, di momen yang spesial ini, berbicaralah dari hati ke hati pada setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya hari ini yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan Tuhan. Ada pemulihan yang terjadi ya Bapa. Di mana kami bisa menemukan jawaban-jawaban atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Saudara-saudara diberkati dengan pujian penyembahan hari ini. Luar biasa ya. Saya sangat diberkati dengan teman-teman yang hari ini melayani di pujian penyembahan. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatannya saya boleh berada di tempat ini untuk kembali melayani buat Bapak Gembala dan para leaders di 2PM. Terima kasih buat kesempatannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pastor Eradi, kami baru pulang dari retret. Jadi pengerja-pengerja ada 27 orang, kami barusan kembali hari ini dan langsung melayani. Jadi kami benar-benar di-refresh kemarin di retret. Saudara-saudara, kalau boleh saya saksikan bagaimana saya melayani di tempat ini. Jadi saya ini seorang ibu rumah tangga biasa, profesi saya adalah seorang dosen. Ya. Saya ngajar di sebuah STT, terus kami juga menggembalakan di Kul yang couples yang tadi sempat disebutkan oleh Pastor Eradi, yang isinya yang couples, pasangan-pasangan muda. Dan kebetulan saya sama suami yang paling tua di sana. Ternyata kami pun perlu belajar, sekalipun mungkin kami sudah dewasa rohani, sekalipun anak kami sudah umurnya 18 tahun. Tapi ternyata kami perlu belajar lebih lagi tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dan kami sangat diberkati. Saya berjemaat di tempat ini sudah 8 tahun, saudara-saudara. Tadinya saya juga sama, duduk di bangku itu sebagai jemaat biasa. Dan kami mulai melayani di tempat ini karena apa? Karena kami tahu Tuhan itu ingin kita itu bertumbuh, saudara-saudara. Tuhan itu nggak ingin kita stuck di tempat di mana sekarang kita ini ada. Karena tugas kita di dalam Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Jadi saya mengundang buat saudara-saudara yang hari ini mungkin tergerak. Saya nggak kepingin cuma sekedar duduk di sini aja. Kami membuka seluas-luasnya pelayanan di tempat ini buat saudara-saudara sekalian yang tergerak untuk mau masuk di dalam pelayanan. Di Kul kita ngapain? Di Kul itu orangnya cuma sedikit, pembicaraannya bisa 2 arah. Kalau di tempat ini saya berbicara, saudara mendengar. Tapi di Kul beda, kita bisa dengar satu sama lain. Dan efeknya itu begitu luar biasa buat kehidupan sehari-hari kita. Waktu kita struggle, waktu kita mengalami masalah, kita sharing dan bisa mendapatkan refreshing dari sana. Bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari sana. Yuk saya mengundang buat saudara-saudara yang masih belum berkul, cuman jemaat biasa, yuk kita mulai masuk. Kita mulai melangkah lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau bulan kemarin kita berbicara tentang marketplace month ya. Jadi kita undang pembicara-pembicara dari sekuler untuk melayani di tempat kita. Minggu lalu kita ngerayakan HUT, meriah luar biasa ya. Dan boleh nggak kalau minggu ini kita rest in peace. Rest in peace-nya gimana? Yuk kita datang sebagai orang-orang biasa, orang-orang sederhana, tapi kita mau dengar message dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan di tahun yang ke-2023 nanti? Kalau tahun ini sudah lewat, kira-kira apa ya yang sudah saya perbuat? Dan di tahun yang akan datang, Tuhan ingin saya melakukan apa? Apa yang membawamu datang ke tempat ini hari ini? Mungkin ada yang bilang, saya kepengen diberkati sama Tuhan
diberkati secara berlimpah-limpah. Atau mungkin ada yang perlu mujizat pertolongan Tuhan. Saya tadi nyembah Tuhan, saya kepengen saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Atau mungkin dari saudara ada yang pengen dipakai sama Tuhan. Kayak Ci Selfie yang ada di sini. Gimana sih bisa dipakai sama Tuhan kayak begitu? Saya kepengen deh. Atau mungkin saya pengen terkenal, punya nama gitu. Sehingga saya dikenal oleh banyak orang. Atau mungkin saya datang ke gereja hari ini, kewajiban saya karena secara KTP saya dicatat sebagai orang Kristen. Makanya saya hadir di tempat ini. Atau mungkin yang paling parah lagi, karena ritual atau rutinitas. Hari Minggu kalau dulu saya kecil saya nunggunya Doraemon. Mungkin sekarang udah gak ada Doraemon, jadi hari Minggu ya secara rutin aja saya datang ke gereja gitu. Banyak orang-orang Kristen yang rohaninya santai-santai aja. Gak bangun dari tidurnya, gak bangkit dari selama ini yang mengekang dia itu. Hidupnya slow aja, sehingga kalau setan ngelihat aja malas godain saudara-saudara. Ngelihat percuma ini digodain. Orangnya hidupnya santai. Setan aja gak berminat untuk godain kita. Karena apa? Sudah pasti tidak bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin 2022 kemarin, saya kayak begitu, Ci. Saya orangnya santai. Saya cuma datang karena rutinitas dan kewajiban saya sebagai orang Kristen. Atau disuruh mama. Kita nggak bisa saudara-saudara datang pada Tuhan hanya untuk hal-hal yang seperti itu tadi. Atau mungkin kepengen terlihat hebat. Saya pelayanan, Ci. Saya pelayanan di tempat ini. Wah, luar biasa, Ci. Tuhan pakai saya. Saya datang ke tempat ini untuk bisa mempertontonkan kehebatan saya yang dipakai sama Tuhan ada di tempat ini. Sorry, itu pun juga salah saudara-saudara. Karena Tuhan lihatnya hati, bukan kehebatan kita. Semuanya itu talenta dari Tuhan kalau kita bisa. Kita gak bisa datang sama Tuhan karena kehebatan kita, kesombongan kita. Di sini semua isinya orang hebat. Tapi saya tahu banyak di antara kalian yang gak sadar ternyata saya itu datang kepada Tuhan dengan segala kelebihan saya. Dan saya mulai memegahkan diri saya. Bukan Tuhan yang nampak, tetapi Kekristenan itu berbicara seluruh aspek kehidupan kita. Hatimu Tuhan tahu. Apa yang memenuhi pikiranmu? Perasaanmu gimana kalau mengalami hal-hal A, B, C, digoncang dengan keadaan yang hari-hari ini semakin rumit. Sikap kita sebagai orang Kristen itu dinilai dan dilihat loh. Bukan cuma sama manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga sama Tuhan. Hari ini saya mau bawakan sebuah tema yang berjudul A New Hope. Sebuah pengharapan yang baru. Tadi di awal kita sudah menyanyikan sebuah lagu ya, bahwa Yesus itu lahir untuk memberi kita sebuah pengharapan yang baru. Ada sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita diubahkan. Kekristenan itu belajar tentang yang namanya pola hidup yang baru, di mana kita yang lama ini keluar dan masuk ke dalam sesuatu yang baru. Yang lama itu mungkin segala sesuatu yang diajari sama dunia. Mata kita ngelihat apa, telinga kita mendengar apa. Yang Tuhan mau sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan yang baru. Waktu kita dilahirkan secara daging, ada hal-hal yang mengikuti kehidupan kita. Mungkin itu sifat-sifat kita. Mungkin itu temperamen kita. Tapi hari ini Tuhan mau kita punya sebuah pengharapan yang baru. Kita keluar dari apa yang dunia ini ajarkan
untuk masuk ke dalam sebuah pengharapan yang baru, di mana Yesus lahir ke dunia untuk menjadi sebuah pengharapan yang baru bagi saya dan saudara. Keluar dari pola hidup dunia untuk masuk kepada pola kehidupan kerajaan Allah. Jadi bukan apa yang kita tampilkan, tapi apa yang ada di dalam ini, apa yang kita lakukan. Itu yang sedang Tuhan nanti untuk kita bisa berubah. Nah, saya mau ceritakan tentang kejadian Natal ya. Apa yang Alkitab ceritakan? Bagaimana kita bisa melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Tokoh utamanya siapa? Tuhan Yesus? Bukan. Tokoh utamanya yang mengandung, yaitu Ibu Yesus Maria ya. Itu sebagai tokoh utama. Pemeran tentang sebuah pengharapan yang baru. Datangnya dari mana? Dari apa yang dikandung oleh Maria. Kita belajar siapa Maria ini. Maria itu adalah orang biasa. Seorang ibu-ibu biasa. Enggak dikatakan juga kalau dia itu cantik, kalau dia itu menarik. Enggak dikatakan seperti itu. Maria adalah orang yang biasa dan sederhana. Tapi Maria mengasihi Allah. Dikatakan sangat mengasihi Allah dan menjaga hidupnya untuk senantiasa takut akan Tuhan. Poin nomor 1, kalau kamu mau Tuhan itu menjadi sebuah pengharapan yang baru, hiduplah senantiasa takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu poin penting yang pertama. Apa yang membuat Maria mau menerima tugas ini? Kok bisa-bisanya seorang perawan mau menerima tugas untuk mengandung tanpa melakukan hubungan, tiba-tiba dia mengandung. Karena waktu malaikat menyampaikan kabar gembira tersebut, dia memiliki yang namanya pengharapan baru. Sebuah pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Dalam Lukas 1 ayat 32, dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sebuah pengharapan. Maria tahu ada janji Tuhan sebelum dia mengenal kandungannya bahwa akan datang seorang juru selamat. Waktu malaikat itu mengatakan, wah ternyata pengharapan yang baru ini ada di dalam kandunganku. Di situ Maria mau menerima tugas dari Allah. Mengapa dia bisa dipakai oleh Tuhan, oleh Allah untuk bisa menjadi perantara kelahiran sang juru selamat? Tahu kenapa? Ternyata karena kesederhanaannya, bukan karena kehebatannya. Allah lagi cari orang-orang yang sederhana, yang memiliki hati yang tulus. Dia menemukan seorang perawan yang bernama Maria. Dalam Lukas 1 ayat 48 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu kata nyanyian Maria waktu dia menerima pesan dari malaikat. Dikatakan, aku ini orang rendahan, aku ini orang biasa. Tapi Tuhan Allah bisa memakai dia sebagai perantara untuk datangnya juru selamat di muka bumi ini. Begitu luar biasa saudara-saudara. Dan yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan Maria. Maria itu adalah orang yang rela berkorban. Waktu kita bilang saya ini orang Kristen, gak berhenti di sini aja saudara-saudara. Tapi ada proses yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan. Bahwa hidup kita ini harus semakin hari semakin benar. Waktu kita ngelihat sesuatu yang mungkin buat kita gak baik. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupanmu,
Percayalah itu sebagai proses untuk kamu bisa dimurnikan di dalam Tuhan. Waktu Maria menyadari dirinya hamil, kira-kira perasaannya gimana? Waktu zaman itu, kalau orang perawan didapati hamil di luar nikah, hukumnya dirajam, saudara-saudara. Demi pengharapan baru itu, Maria rela berkorban. Apakah kita, mungkin hari ini kita mengalami ketidakadilan, kita sudah melakukan yang benar, tapi kok ada aja orang yang mungkin menghakimi kita, orang yang mungkin menyakiti hati kita. Tapi Maria karena adanya pengharapan baru itu, bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat, Maria mau rela berkorban. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang Allah inginkan terjadi melalui kehidupannya. Maria ini satu-satunya orang yang disebut di dalam Alkitab yang ada dari awal Yesus lahir, Yesus besar, sampai Yesus wafat dan naik ke surga. Benar ya saudara-saudara ya? Maria satu-satunya orang yang diizinkan untuk menemani Yesus mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira gimana perasaan Maria? Dia punya pengharapan, Yesus ini sang juru selamat. Tapi endingnya kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 25. Endingnya gak enak ternyata saudara-saudara. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Tapi berhenti titik di situ. Enggak dilanjutkan dengan akhirnya Maria kecewa dan meninggalkan Allahnya. Ini saya langsung lompat ya, dari kisah kelahiran Yesus sampai Yesus wafat di kayu salib. Maria itu tetap punya pengharapan loh di dalam Tuhan. Sekalipun bagian demi bagian dia itu ngelihat, kok gak seperti apa yang Tuhan sampaikan ya awalnya ya. Kok ternyata anak saya ini memiliki banyak musuh. Kok ternyata hidup anak saya ini gak seperti yang dikatakan bahwa anak saya ini akan memiliki tahta Raja Daud. Tapi titik sampai di situ. Tidak ada komplain, tidak ada sungut-sungut dalam kehidupan Maria. Dia benar-benar mau dipakai sama Tuhan, rela berkorban untuk bisa menyatakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita ini juga bukan siapa-siapa saudara-saudara. Sama seperti Maria. Tuhan itu sedang melihat kehidupan kita. Apakah kita layak untuk dipercaya? Sama seperti Tuhan mempercayai Maria. Melalui setiap proses yang hari ini kamu alami. Mungkin sakit, mungkin gak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita belajar dari apa yang Maria perankan. Dia tahu Tuhan yang besar yang menyertai kehidupannya. Sekalipun berat. Kalau kita boleh ada di tempat ini, itu semua cuma anugerah Tuhan. Kalau Maria boleh dipakai sebagai ibu Yesus, itu adalah anugerah Tuhan. Dan Maria menyelesaikannya sampai akhir. Mungkin kita baru di tengah-tengah. Bagaimana keadaan kita ke depan? Kalau kita nggak tata mulai sekarang, mulai dari akhir tahun 2022, mungkin 2023 ada terpaan, ada masalah apa? Mungkin kita bisa terlepas. Untuk itu yuk paksakan diri untuk melekat sama Tuhan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan hari demi hari mengiring Tuhan. Pemeran yang kedua, dalam kelahiran Yesus kita belajar tentang gembala. Ya, para gembala ini bukan orang penting juga sih, orang biasa-biasa juga ya ternyata ya. Mereka itu adalah orang yang ditaruh untuk menjaga domba-domba yang akan dikorbankan di bait Allah. Mereka mungkin orang yang terabaikan, hidup mereka terisolasi karena mereka ada di padang gurun dan mereka nggak ngerti ritual-ritual agamawi. Tugas mereka cuman menggembalakan domba-domba ini. Sama seperti Maria. Ternyata mereka juga melihat ada malaikat datang. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar pertama yang mereka terima
Mereka dipakai sama Tuhan untuk bisa melihat ada malaikat dan mereka mendengar. Mungkin itu menjadi bagian kita hari ini. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan waktu itu mereka bersukacita, seolah-olah ada pengharapan yang baru di mana mereka bisa mempercayakan hidup mereka akan diperbaiki di sana. Dan waktu itu mereka bersukacita, mereka memuji Allah, mereka mencari di mana bayi Yesus itu lahir. Tapi setelah itu enggak dicatat saudara-saudara. Apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka kemudian para gembala ini? Ada dicatat di dalam Alkitab, para gembala ini mengikut Yesus, enggak ada. Peran mereka selesai di sana. Mereka enggak diceritakan sampai akhir hidup mereka. Apakah yang ada di tempat ini mau menjadi pemeran di dalam Tuhan sebagai para gembala? Ngeliat sih pujian penyembahannya keren. Dengar sih suaranya luar biasa. Pesan firman Tuhannya luar biasa. Tapi cuman berhenti sampai di situ. Kita enggak melanjutkannya di dalam keseharian hidup kita. Cuman berhenti dalam peran sebagai gembala. Dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 21. Engkau melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Cuman sekedar sambil lalu. Engkau memasang telinga, tapi enggak mendengar, alias masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Hari ini mendekati Natal, Tuhan ngingetin kita kembali. Peran apa yang sedang kita mainkan? Peran apa yang sedang kita lakukan yang menjadi bagian kita? Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan seperti Maria? Atau berhenti? Cuman sampai di tugas para gembala, cuman menyampaikan kabar berita saja. Pemeran yang ketiga, saya ambil dari orang Majus. Ya, di Alkitab dikatakan orang Majus datang untuk membawa hadiah. Siapa orang Majus itu? Kalau dari literasi dikatakan orang Majus itu adalah ahli-ahli astrologi. Orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi. Ya, kalau zaman sekarang disebut peramal, saudara-saudara. Dia tahu dari nenek moyangnya bahwa akan ada seorang penyelamat. Tapi dia enggak percaya. Cuman dia pernah dengar. Nah, mereka ini juga disebut sebagai orang suci loh. Orang Majus ini juga disebut sebagai orang yang suci yang punya kebijaksanaan tinggi. Berarti bukan orang sembarangan dong. Karena waktu dia datang ke Bethlehem itu ketemunya sama Raja Herodes. Mungkin kalau orang-orang penting zaman sekarang, itulah orang-orang Majus di zaman ini. Waktu dia datang ke gereja, ya cuman sekedar saya orang penting nih, saya orang hebat. Tapi mereka gak ada di dalam catatan sejarah kehidupan kekristenan. Dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 6. Nah, orang Majus itu dengar dari cerita nenek moyangnya tentang kelahiran juru selamat di ayat ini. Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mereka mendengar berita ini dari nenek moyang mereka, sehingga mereka pengen datang, pengen lihat gimana sih modelnya raja orang Yahudi itu. Mereka dikasih lihat tandanya, karena mereka ini sebenarnya orang-orang yang peka. Waktu mendengar kabar itu mereka datang. Mereka lihat bintang karena mereka ahli astronomi. Mereka enggak kenal Tuhan, tapi mereka datang secara langsung. Menyembah sesaat, bahkan memberikan persembahan dikatakan. Good, tapi selesai bagian mereka. Hanya sampai di sana saja. Peran mereka dan pemeran terakhir saya
bahwa seorang pemeran antagonis dalam kisah kelahiran Yesus, yaitu Herodes. Herodes ini siapa? Seorang raja yang berkuasa waktu itu, tapi punya sifat yang gak baik. Herodes ini orangnya selalu curiga, selalu takut kalau orang merebut tahta kekuasaannya. Jadi waktu dia mendengar nih dari orang Majus, ada seorang raja yang lahir di Bethlehem, dia kaget dong. Wah, ini sainganku. Lalu dia berniat untuk membinasakan anak di bawah usia 2 tahun. Karena dia gak ingin anak ini ada dan menjadi saingan dia. Dikatakan di dalam Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayat 16 selanjutnya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Karena dikatakan orang-orang Majus ini juga bijaksana. Waktu mereka datang kepada Yesus, mereka juga dapat mimpi. Jangan kamu kembali ke Herodes, pulang lewat jalan lain. Begitu Herodes tahu bahwa dia dikibuli, dia sangat marah. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi dia prediksi, anak ini pasti ada di usia di bawah 2 tahun. Maka dia ingin membinasakan setiap anak yang berumur di bawah 2 tahun. Seorang raja berkuasa, tapi perannya adalah untuk membinasakan, untuk memberontak dari rencana Allah. Seorang yang temperamental, susah untuk dibentuk, dan menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi seorang penguasa. Waktu kita memiliki sebuah pengharapan baru seperti Maria, hidup kita itu harusnya jadi baru, saudara-saudara. Next slide mungkin. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan kamu itu jadi terang yang palsu. Karena pengharapan yang baru itu mendatangkan sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu. Di mana ada terang Tuhan di sana. Tapi kita harus jadi terang yang sesungguhnya. Kita dipanggil itu untuk menjadi terang. Tapi ingat, ada terang yang palsu. Terang yang gak menjadi berkat. Terang yang pakai topeng. Mungkin kamu hidup di dalam Tuhan, tapi omongannya selalu negatif. Kehidupannya kacau balau, suka galau, dan mencari kepuasan yang gak pernah puas. Di gereja cari apa? Saya mau cari Tuhan. Setelah cari Tuhan cari apa? Saya mau cari pelayanan. Setelah pelayanan mau cari apa? Saya pengen terkenal. Itu juga bukan sesuatu yang benar, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita hidup sebagai terang, yang benar-benar terang, melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kemauan Tuhan, walaupun tidak dilihat orang. Itu terang yang sesungguhnya. Mungkin itu buat keluargamu, mungkin itu buat temanmu yang membutuhkan Tuhan. Sekalipun Anda dewasa rohani, sekalipun punya pengetahuan yang banyak tentang Tuhan, tapi kalau hidupmu gak diubahkan dengan pengharapan yang baru itu, sia-sia. Kita hidup hari ini untuk keselamatan yang kekal, yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita. Siapapun kalian di tempat ini, yuk kita punya pola pikir yang baru. Jangan tetap ada di tempat kita yang saat ini kita merasa, duh susah banget. Kita move on, kita punya sebuah pengharapan yang baru, new hope di dalam Tuhan. Dan untuk menghidupi pengharapan ini saudara-saudara, saya katakan harus hidup kudus. Katakan di dalam hatimu, aku harus hidup kudus. Sebab yang terang itu tidak bisa dikotori dengan yang namanya dosa. Dosa bukan cuma perzinahan, percabulan saudara-saudara. Amarahmu, sakit hatimu, dendammu, iri hatimu, itu menodai kekudusan yang ada di dalam hidupmu. Karena terang Tuhan itu akan bersinar dalam kekudusan. Waktu kita dibilang bahwa kita ini anak Tuhan, orang yang ngelihat di sekeliling kita, benar-benar acungin jempol. Dia memang anak yang hidup takut akan Tuhan. Maria orang yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga orang-orang sekelilingnya tahu bagaimana dengan kesederhanaannya,
Maria bisa dipakai untuk sebagai perantara seorang juru selamat. Maria punya yang namanya kemurnian hati, sehingga dia bisa hidup di dalam terang tersebut. Bagaimana dengan orang-orang yang pakai topeng, kesannya rohani, kesannya baik, tapi memancarkan sebuah terang yang palsu. Itu cuma tinggal tunggu waktu, saudara. Kalau enggak hari ini, bulan depan, minggu depan, mungkin dia akan meninggalkan Tuhan. Capek lama-lama hidup pakai topeng itu. Orang yang hidup dalam terang enggak akan menyatakan hal-hal yang palsu. Apa adanya, sederhana, dan enggak kepengen selalu dipandang baik, karena memang sudah baik dari dalamnya. Amin. Nah, kita belajar dari Maria. Waktu dia menerima pengharapan yang baru. Saudara-saudara, sama saya di sini datang karena kita tahu kita diselamatkan, kita akan masuk ke surga. Cuman selesai sampai di situ aja, enggak mengerjakan? Enggak selesai itu, saudara-saudara. Kita enggak bisa menyelesaikannya hanya dengan santai, tapi harus benar-benar mengerjakannya day by day. Diubahkan, dimuridkan, dibentuk di dalam Tuhan, sampai sesuai dengan apa yang menjadi gambaran Tuhan. Dan itu enggak bisa terjadi kalau kita mengeraskan hati. Kalau kita meninggikan hati, itu enggak bisa terjadi, saudara-saudara. Atau mungkin kita enggak mau ambil bagian di dalamnya. Tuhan perlu hati yang simple, seorang yang sederhana, orang yang mau dibentuk. Ada sesuatu yang kita korbankan. Waktu kita bilang marah-marah ini enak ya, harta kekayaan ini enak ya, si A bisa seperti ini, si B bisa seperti ini. Aku harus seperti apa? Seperti Yesus. Yang harus kita perhatikan itu bagaimana Yesus sudah jadi teladan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjadi seperti Dia. Dan ingat saudara-saudara, selesaikan sampai akhir. Jangan jadi orang yang pakai topeng, seolah-olah kudus, seolah-olah pelayanan, tapi hatinya jahat. Karena ingat, itu akan berakhir sesaat, setelah itu lenyap. Tapi kalau kita menjaga hati kita, hidup di dalam kekudusan seperti Maria, maka kita akan menyelesaikannya sampai akhir. Maria sebagai pemeran utama mengajarkan kita sebagai apa? Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang seharusnya di dalam pengharapan akan Tuhan, yang artinya kita tahu ada perbuatan Tuhan sehingga Dia memposisikan seorang Maria, atau mungkin seorang Elia, atau mungkin seorang Julius untuk ada di bagian pelayanan ini. Karena Tuhan tahu siapa-siapa yang akan Dia tempatkan, siapa-siapa yang akan Dia pilih. Dan saudara-saudara yang di tempat ini dikasih privilege sama Tuhan untuk dipilih, dipakai sebagai pemeran-pemeran dalam kerajaan Allah. Dan dia hidup di dalam pengharapan itu. Artinya Maria memposisikan sebagai hamba, yang namanya hamba, dia sederhana, Tuhan yang gede, dianya yang di bawah Tuhannya. Step by step, dia melakukan segala sesuatunya, gak gampang saudara-saudara. Mungkin hari ini kita sedang dibentuk dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, ada aja hal-hal yang mengocoh iman kita. Tapi sama seperti Maria, dia mau rela berkorban, membuat dirinya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, dan dia memerankannya sampai akhir hidupnya. Kalau para gembala ini mengajarkan apa? Hidup sesaat dalam pengharapan, setelah itu bye-bye. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, tapi mereka tidak memperhatikan. Siapapun hari ini yang ada di tempat ini, yuk kita mulai melangkah, enggak cuma jadi penonton saja. Boleh next slide? Orang Majus itu adalah seorang penonton. Mungkin kita kalau Natal, kita sukanya euforia Natal. Ada hiasan di sana, ada musik-musik gitu ya. Jadi ngertinya kalau Natal itu pengharapannya kita bisa ngelihat sesuatu yang indah. Kita bisa liburan, kita bisa vacation. Orang-orang Majus itu seperti itu. Ada sesuatu yang bagus di sana, yuk aku datang.
Ada sesuatu yang indah di sana, yang menarik di sana. Aku hadir di sana. Itu prinsip dari orang Majus. Nah kalau Herodes gimana saudara-saudara? Orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Karena mereka gak hidup sebagai anak-anak Tuhan, mereka bahkan memberontak dari jalannya Tuhan. Waktu kita dapat sebuah pengharapan baru, kita tahu bahwa hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kekal. Yuk kita masuk di dalam skenarionya Tuhan. Hidup kita itu harus diisi sama apa yang jadi maunya Tuhan, bukan apa yang jadi maunya kita. Dan sebagai pemeran kehidupan dalam kerajaan Allah, yuk kita hidup pakai aturan Allah. Seberapa banyak kita berdoa sepanjang hari? Seberapa sering kita baca Alkitab? Apakah kita masih melakukan apa yang menjadi bagian kita? Mungkin di dalam pelayanan, mungkin di dalam keluarga. Tugas kita itu tuh menjadi terang dimanapun kita berada. Ubah pola pikirnya. Jangan ogah-ogahan, tapi all out. Ngikut Tuhan itu, yuk kita belajar dari Maria. Semuanya diserahkan untuk dibentuk sama Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan itu bukan cuma sekedar sesuatu yang menyenangkan. Tapi ada masanya kita masuk di dalam penyangkalan diri. Kita masuk yang dinamakan dengan pikul salib. Ada hal-hal yang harus kita bayar. Mungkin kita lahir dengan kepribadian kita masing-masing. Ada kekurangan kita, ada kelemahan kita. Mungkin ada yang di antara kita, orangnya mungkin pemalu, tapi ada juga yang sombong. Dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Ada mungkin yang pendiam, tapi ada yang juga suka dominan, suka ngatur segala sesuatu. Ada yang mungkin pendiam, sabar gitu, tapi ada juga yang temperamental dan egois. Nah, dari keempat orang ini mereka punya sifat pembawaan masing-masing. Tapi mereka bisa keluar dari segala kelemahannya dan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Saudara-saudara di sini, ini enggak berbicara tentang melakukan pelayanan. Enggak cuman berbicara melakukan kewajiban Anda sebagai seorang jemaat. Tapi bagaimana dari dalam hatimu, jiwamu ini bisa diperbaiki, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ada resiko yang harus dijalani? Yes. Kami di tempat ini melayani, bukannya terus kami bebas dari masalah, kami tetap ada di dalam masalah. Tapi kami makin hari makin dikuatkan, berjalan semakin hari semakin kuat kepada Tuhan. Maria rela mendampingi hidupnya untuk menemani Yesus. Apakah saudara hari ini rela untuk hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita? Atau kalau ada kesempatan saya bolehlah meleng-meleng sedikit. Maria selalu menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya. Itu karena apa? Karena Maria tahu bahwa ada pengharapan besar yang pasti akan digenapi. Kita semua di sini punya janji Tuhan. Entah janji apapun yang Tuhan akan genapi di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan masih mau lihat proses hati kita gimana. Jangan selalu mengeluh, kenapa hidupku kok begini ya? Aku maunya begini, kenapa Tuhan kasihnya begini? Tapi ingat saudara-saudara, panggilan Tuhan itu membuat kita diselamatkan. Dan kita perlu yang namanya berserah. Kita tunduk akan rencana Allah. Sementara proses dari Tuhan, segala sesuatu yang mungkin sulit hari ini kita lalui, percayalah itu mengubahkan yang di dalam kita. Setelah kita lewati proses tersebut, kita akan ngelihat, oh ternyata seperti ini toh. Dari apa yang Tuhan janjikan, saya terima. Janji Tuhan, saya terima pemulihan yang dari Tuhan. Dan yang paling penting saudara-saudara, sifat-sifat kita bisa berubah menjadi karakter Kristus. Ada sesuatu yang bertumbuh di dalam kehidupan kita, step by step. Dan pesan saya yang terakhir, kita perlu setia, sama seperti Maria setia mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan dia menyaksikan bahwa Tuhan itu benar-benar naik ke surga,
menjadi pemenang sampai akhir. Dan apapun yang dijanjikan oleh Allah digenapi melalui apa yang dilihat oleh Maria. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami percaya di tempat ini Engkau hadir atas setiap kami, Tuhan. Di tempat ini Engkau bekerja sekalipun di dalam kesusahan atau penderitaan yang kami alami hari ini. Kami mau, Tuhan, menghidupi setiap peran kami masing-masing, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, kami bisa hidup berkenan, kami bisa diubahkan, kami bisa dibentuk, dan kami menang sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, mungkin di tempat ini kami mulai lemah. Di tempat ini mungkin kami mulai kehilangan pengharapan kami, ya Bapak. Tapi kami percaya, Tuhan, hari ini Engkau yang menguatkan setiap kami, bahwa ada pengharapan yang besar, yaitu Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkau yang berjanji, Engkau akan memulihkan keadaan setiap kami. Siapapun Tuhan hari ini yang datang dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau, ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau membekali kami dengan hal-hal yang lebih lagi, ya Tuhan, supaya waktu kami melangkah di hari-hari selanjutnya, kami bisa menemukan kekuatan yang daripadamu. Kami mampu menyelesaikan bagian kami sampai akhir. Terima kasih, ya Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, seluruh ibadah hari ini, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Buat teman-teman yang belum mempunyai roti dan anggur, boleh lambaikan tangan supaya teman-teman usher bisa membantu. Ada di depan sini yang belum ada, singers, musisi juga sudah ada. Tidak usah terburu-buru. Nah, tentunya kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat di bulan Desember ini. Dan tentunya kita bersuka cita bahwa Raja di atas segala raja datang ke bumi. Bukan hanya dilahirkan sebagai bayi, melayani dan menyembuhkan orang. Tetapi yang terutama adalah dia mati bagi kita semua. Dia lahir dan dia tahu bahwa dia datang untuk menebus dosa kita semua, menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Oleh karena itu siang hari ini mari kita renungkan pesan firman Tuhan. Dan kita meresponinya dengan mengambil ikut serta di dalam perjamuan kudus hari ini. Nah, perjamuan kudus dikhususkan bagi jemaat yang berumur 12 tahun ke atas. Yang belum berumur 12 tahun ke atas, jangan ambil dulu, saudara-saudara. Apakah masih ada yang belum mendapatkan? Sudah semua? Baik. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang berdosa, orang yang butuh diselamatkan Tuhan. Dan bulan ini kami merayakan bahwa Engkau rela dilahirkan di bumi, meninggalkan surga mulia supaya Engkau menjalankan hidupmu Tuhan. Supaya Engkau mati di atas kayu salib menggantikan kami. Betapa baiknya Tuhan, Kau jadikan kami bukan sekedar menyelamatkan, tetapi Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Bapa, hamba berdoa biar hadirat-Mu memenuhi kami semua. Dan kami bersekutu dengan Engkau Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Ya Bapa, kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, kami rindu untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu kami bisa lebih mengasihi satu sama lain. Jamah kami,
Penuhi kami Tuhan. Kuduskan kami semua pada saat kami mengambil bagian dari perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Kami ditemukan mengambil perjamuan kudus ini dengan sikap yang benar ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti kita tinggi-tinggi saudara-saudara. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat 2PM. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Tidak usah terburu-buru. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan dia katakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi, jemaat 2PM, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Shibarabalaba. Terima kasih. Angkat suaramu ya rabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Katakan no turning back. 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 Saudara-saudara yang profesional, angkat kedua belah tanganmu. Kiranya engkau diberkati melalui persekutuan dengan Tuhan. Keluar masukmu diberkati. Engkau diurapi semakin hari semakin naik dan tidak turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Melalui persekutuan yang indah ini, biar kiranya hadiratnya nyata dalam hidupmu. Bukan hanya di setiap hari Minggu, tetapi di setiap saat dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau akan menjadi contoh dan menjadi terang dan garam dunia. Supaya orang-orang bisa melihat bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang nyata dan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami ingin pulang dan menerima berkat yang dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Pada saat kami melangkah keluar, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. God bless you, happy Sunday, see you next week.